Menuntut hak kami untuk mendapat kami sudah menunggu. Puluhan guru yang mengaku nilainya masuk ambang batas dalam tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mengeruduk kantor Pemda Lampung Utara Senin pagi. Mereka menuntut Pemda segera memberi surat keputusan pengangkatan dan penempatan kerja mereka. Sempat terjadi cekcok antara pengunjuk rasa dan perwakilan Pemda Lampung Utara. Namun keributan tidak berlangsung lama setelah ada pertemuan kedua pihak. Menurut massa, total ada 95 guru yang lulus dengan nilai ambang batas tes P3K yang tersebar di Lampung Utara. Lulus atau bagaimana? Sudah lulus semua, Pak. Lulus. Sudah dinyatakan lulus. Memang kami itu kalah rankingan, Bang. Kalah rankingan waktu tahun 2021. Tapi sudah ada menpannya. Kalau buka Lampung Utara, kami itu sudah diprioritaskan. Itu sudah ada menpannya, Pak. Menpan nomor 20 tahun 2022. Pemda didesak segera membuka formasi P3K supaya mereka yang nilainya masuk ambang batas bisa jadi prioritas. Meski sudah berkali-kali berupaya menuntut hak, namun Pemda belum bisa membuka formasi P3K pada 2023 karena anggarannya tidak ada. Dengan pembiayaan, karena setiap pengadaan ASN, baik itu CPNS maupun P3K, konsekuensinya pemerintah daerah harus menyediakan anggaran. Jadi ketika kita mengajukan formasi untuk penerimaan ASN, itu harus disertai dengan surat pernyataan Bupati Kepala Daerah atau pejabat pembina kepegawaian bahwa siap untuk membayar gajinya. Pemda Lampung Utara mengklaim sudah mengirimkan surat ke Kemenpan RB untuk meminta solusi atas masalah itu. Namun hingga kini belum ada balasan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Setelah sempat ditutup selama sepekan, layanan transportasi kereta api rute Lampung ke Sumatera Selatan atau sebaliknya Senin pagi telah kembali dibuka. Ini setelah perbaikan rel kereta api di kilometer 152 dan 206 Waikanan yang amblas selesai. Operasional perjalanan kereta api masih dalam tahap uji coba, sebab di jalur yang rusak kini masih dalam penyempurnaan perbaikan. Kecepatan kereta api juga dibatasi untuk mencegah celaka. Menurut petugas PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang, dampak amblesnya rel itu lebih dari 6.000 tiket yang telah dibeli calon penumpang dibatalkan. Uang pembelian tiket telah dikembalikan 100%. Adapun 6 perjalanan kereta api angkutan penumpang di wilayah Dipre 4 Tanjung Karang yang akan kita operasikan pada hari ini, yaitu 2 perjalanan KA Ekspres Raja Basa relasi Tanjung Karang Kertapati 1 kali PP dan 4 perjalanan kereta api Kuala Stabas relasi Tanjung Karang Batu Raja 2 kali PP. Namun dengan tetap mempertimbangkan keselamatan, baik itu keselamatan perjalanan kereta api itu sendiri dan tentunya keselamatan para penumpang kita. Setiap kereta api yang melintasi jalur tersebut akan menggunakan kecepatan yang terbatas dan tentunya akan kami tingkatkan secara bertahap. Layanan kereta api rute Lampung ke Sumatera Selatan dan sebaliknya ditutup sejak akhir bulan April lalu dampak amblesnya rel kereta api di jalur Gilas Pemancar Waikanan. Rel kereta ambles dampak sering hujan di daerah tersebut. Selain kereta api penumpang, lalu lintas kereta api batubara rangkaian panjang atau Babaranjang juga lumpuh. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebanyak 1.137 calon jemaah haji Lampung tercatat belum melunasi biaya keberangkatan haji tahun 2023. Data ini didapat setelah Kemenak Lampung menutup jadwal pelunasan biaya keberangkatan haji pada Jumat lalu. Kepala Kanwil Kemenak Lampung, Puji Raharjo, Senin siang mengatakan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, calon jemaah haji yang belum melunasi terancam mundur berangkat.
Salah satu solusi yang dicarikan pemerintah adalah rencana memperpanjang waktu pelunasan hingga sepekan ke depan. Calon jamaah haji Lampung tahun 2023 sebanyak 7.637 orang. Dari total itu, baru 6.500 calon yang sudah melunasi biaya haji. Sementara sisanya 1.137 orang belum melunasi biaya keberangkatan haji. Dari 7.637 orang yang bisa melunasi, itu yang sudah melakukan pelunasan sejumlah 6.500 orang. Mudah-mudahan ada perpanjangan untuk seminggu ke depan, artinya dari Senin sampai Jumat yang akan datang. Tapi ini masih sedang dalam pembahasan, tapi kemungkinan akan ada perpanjangan seperti itu. Salah satu alasan calon jamaah haji belum melunasi biaya adalah karena mereka sengaja menunda keberangkatan. Namun calon jamaah haji diminta segera melunasi supaya tak menumpuk tahun depan. Berikut data calon jamaah haji Lampung yang belum melunasi biaya di setiap daerah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah Lebaran, warga yang mengurus dokumen kependudukan KTP, kartu keluarga, dan lainnya membludak di kantor Disdukcapil Bandar Lampung Senin siang. Ini terpantau saat Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwianda, melakukan sidak di Disdukcapil. Banyaknya warga yang antri diperkirakan karena mereka baru meluangkan waktu untuk mengurus dokumen kependudukan setelah mereka enggan saat Ramadan dan libur Lebaran. Pada sidak ini, Eva Dwianda meminta petugas Disdukcapil melayani warga dengan baik dan memangkas birokrasi yang rumit. Pelayanan yang di Kota Bandar Lampung melayani warga masyarakat dengan baik, terutama keramahan. Karena kan memang warga kan nggak semuanya paham. Apalagi yang mohon maaf, yang ke bawah kan semua kita detail jelaskan. Kalau mereka nggak bisa lulus, ya kita putuskan. Nah, harapan kita melalui Disdukcapil, ya semua pelayanan yang di Bandar Lampung berikan yang terbaik buat masyarakat. Pasca Lebaran, warga yang mengurus dokumen kependudukan setiap harinya mencapai 500 orang. Layanan terbanyak adalah perubahan kartu keluarga dan pembuatan identitas kependudukan digital atau IKD. Di bawah ini sekitar 350 antrian setiap harinya. Belum yang KTP di atas, itu juga sekitar 100 sampai 200-an orang yang datang. Itu kalau berkas, kalau dia datangnya berdua ya dikali 2, kalau datangnya bertiga ya dikali 3. Angka langkah antisipasi kita seperti apa sih Bu, supaya pelayanan maksimal Bu? Ya, jadi kita memberikan layanan di 3 layanan. Yang pertama datang ke Disdukcapil, yang kedua bisa datang ke kantor kecamatan, 20 kecamatan sekota Bandar Lampung, bisa juga mengurus secara online supaya mereka nggak ngantri. Berdasarkan data Disdukcapil Bandar Lampung, selama 2023 hingga Mei, pihaknya telah melakukan perekaman 200.000 pemohon KTP. Pembuat IKD hingga Mei di kisaran 40.000 orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.